Adapun memilih guru, ustadz, memilih pembimbing, memilih muallim, pengajar, pendidik, fayan bagi, maka layak an yakhtara, untuk memilih. Jadi ciri-ciri guru yang harus dipilih yang pertama apa? Al-a'lam, yaitu orang yang paling apa? Pinter, a'lam, ngerti. Itu modal pertama. Jangan ngambil guru bahlul. Guru bahlul diambil susah akhirnya. Ngambil guru yang apa? A'lam, pintar. Ini modal pertama. Dan begitu juga nggak mungkin lah seorang guru berani ngajar sementara dia sendiri apa? Jahil, sementara dia bodoh. Mesti syarat itu cari guru yang ngerti, syariat, a'lam. Bukan cuman apa? Wah ini apa? Membela atau membahas hanya dari kelompoknya tanpa melihat orang lain. Wah hebat nih, Quran hadis melulu ngomongnya. Waduh masya Allah nih. Mana gomisan melulu lagi nih kan. Wah mana dilihat, wah keningnya juga mantep nih. Wah udah jadi deh. Akhirnya nggak mau yang lain. Nah ini mah mulus-mulus aja tuh kening. Ya ini mah pakai kain lagi. Jadi akhirnya lihat. Kenapa? Karena dia salah milih. A'lam, ya a'lam. Di sini orang yang paling apa? Mengerti. Mengerti itu bukan satu kelompok. Dia mengerti apa? Secara umum. Ini, Ustaz, tapi dia ahli Quran hadis. Enggak. Ustaz, tapi dia hafal Quran. Hafal Quran enggak jadi ulama. Hati-hati. Jangan cuman patokan hafal Quran langsung jadi ulama. Enggak. Hafal Quran, anak kecil banyak ngapal Quran sekarang. Apa jadi ulama? Enggak, hafal. Hafal. Lain, yang dijadi ulama itu adalah aqra'uhum, aqra'ukum. Aqra'ukum jangan diterjemahin cuma bacaannya doang. Aqra'ukum, tapi apa? Yang pinter bacanya, yang apa? Paham, yang mengerti tafsirnya, itu adalah ulama. Jadi harus kita berhati-hati. Bukan berarti nggak baca hafal Quran nggak bagus, sangat bagus, luar biasa. Kita doain semoga keluarga kita juga menjadi hufad, menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Tapi jangan habis ngapal Quran selesai nganggep udah jadi apa? Ulama, kagak ngaji lagi, hafal mulu. Salah. Hafal Quran adalah bagian daripada apa? Ilmu, bagian dari ilmu. Tapi bukan satu-satunya ilmu. Ini harus diperhatikan. Jadi a'lam itu lengkap. Ada orang nggak hafal Quran, tapi ketika ada masalah dia keluarin ayat di Qurannya, dikeluarin dari hadisnya, dikeluarkan dari pendapat ulamanya. Nih ngerti nih. Ada orang yang hafal Quran, ada masalah nih. Masalah apa? Faraid. Atau masalah apa nih? Masalah subuh apa? Sholat harus berdiri. Sholat fardu rukunnya salah satunya selain niat, yang kedua adalah al-qiyam ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Tanya sama yang hafal Quran, dalil Qurannya ada nggak? Bacanya inna atainakal kautsar lagi, ntar dibawain ayat, nggak paham. Ini hafal Quran, tapi harus yang mana ayat itu keluarnya? Itu tentunya harus apa? Atau kias, mengambil kias dari mana hukum Qurannya, ayat dari mana? Nah ini tentunya itu berbeda orang yang hafal dengan orang yang apa? Faham. Ada ustadz yang nggak hafal Quran, tapi ketika membahas tentang masalah berdiri, ayatnya, wah dia keluarin. Wa qumu lillahi qanitin, dia keluar tuh ayat. Oh masalah apa lagi? Dia keluarin ayat, tapi nggak hafal, tapi dia keluar ayat-ayat. Nah itu namanya faham. Jadi inilah bisa jadi ulama. Ini yang jadi apa? Ulama. Jadi a'lam ya, a'lam di sini lengkap ya di dalam apa? Karena ilmu itu satu kesatuan. Kalau kita membahas satu hukum, akan keluar ayatnya, akan keluar hadisnya, akan keluar pendapat dari para ulamanya. Itulah akan menjadi satu hukum. Istinbatul ahkam. Jadi istinbatul ahkam mengeluarkan hukum dari Al-Quran, menghakimi dari hadis dan kaul dari para ulama. Nah itu mungkin adalah yang pertama, a'lamun nas. Jadi carilah guru yang apa? A'lam. A'lam di sini bukan berarti paling pinter sealam apa? Sealam dunia. Tapi paling pinter di wilayah antum. Di wilayah antum nih. Ini ustadz yang paling pinter, udah ngikutin. Ikutin dia.
Tapi di kampung sebelah ada lebih pintar lagi. Ya udah urusan dia, kita apa? Jangan terpindah ke sono. Ntar di Mesir ada, pindah ke Mesir. Di Saudi pindah lagi ke Saudi. Akhirnya kagak ngaji-ngaji kita apa? Atau ngajinya nungguin yang paling pintar pulang dari mana? Kalau datang dah, insya Allah saya nungguin Habib Umar doang. Kagak ngaji-ngaji, kalau Habib Umar datang baru pada nongol. Habib Umar bin Habib datang, pada datang semua. Gila Habib Umar nggak datang, kagak datang. Kenapa? Ustadz Fulan nggak ada apa-apanya Habib Umar. Iya, tapi untuk ngaji kan bukan setahun sekali. A'lamun nas artinya di wilayah apa? Di wilayah kita yang bisa kita jangkau. Dan itu dijadikan apa? A'lam di sini juga bukan berarti selain Ustadz ini saya nggak mau ikut, enggak. Bukan berarti oh ini sih masih lebih pintar, ada yang lebih pintar, enggak, saya nggak ngikutin, enggak. Kita ngikutin, tapi orang yang ngerti, itu bahasa kita apa? Orang yang apa? Yang ngerti, orang yang paham tentang ilmu syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ilmu yang pertama. Kemudian yang kedua aura, orang yang waro. Waro itu apa ya? Orang yang berhati-hati di dalam makanan dan minumannya. Orang yang berhati-hati waro. Waro itu orang yang berhati-hati untuk apa? Makan dan minum, nggak sembarangan. Kenapa? Kok nyari guru aja mesti yang waro? Iya, kalau gurunya kagak waro ngaco ntar. Pinter sih pinter, cuman apa? Waroknya kurang. Ustaz, gimana Ustaz hukumnya? Saya pengen bikin perusahaan, cuman kagak dapat izin. Kenapa emang? Karena syarat-syarat bikin perusahaan kurang lengkap. Terus akhirnya saya bayar, nyogok. Boleh apa kagak? Kalau memang boleh Ustaz, saya akan bagi ke Ustaz. Insya Allah 5% dah dari itu saya akan kasih. Oh boleh itu. Nah, karena apa? Karena dia pengen apa? Dia nggak mikirin haram halal. Paling nggak mendapat itu syubhat. Wah syubhat aja udah nggak haram lagi udah. Kenapa? Nggak ada waroknya, dia pengen dapat apa? Pengen dapat makan. Akhirnya hukum bisa apa? Bisa berubah. Hati-hati, pinter iya. Cuman karena dia ada waroknya kurang, akhirnya hukum bisa berubah. Jangankan yang syubhat, yang haram bisa menjadi apa? Menjadi halal gara-gara kurang warok. Ini warok ini mesti hati-hati. Tidak sedikit hukum itu bisa berubah gara-gara apa? Gara-gara kita pengen dapat tuh. Karena kalau kita bilang wah nggak boleh itu haram, akhirnya ya udah nggak jadi, nggak dapat. Nanti nggak dapat. Nah, kita kalau orang yang warok, oh nggak apa-apa nggak dapat, daripada itu haram. Jangankan haram, syubhat saya nggak mau. Nah ini yang model begini nih, guru kita apa? Kita jadiin seorang ustadz, aman. Karena dia tidak akan menjual agamanya untuk mencari apa? Mencari dunianya. Ustadz emang ada yang begitu? Ada nggak kira-kira? Yang tadinya halal, yang tadinya haram jadi apa? Menjadi halal. Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Yang tadinya benar menjadi berantakan. Pokoknya udah berubah deh semuanya. Udah terlalu banyak untuk kita sebutin apa? Terlalu banyak kasus yang seperti ini. Nah ini adalah waroknya kurang. Jadi pilihlah guru yang ngerti. Yang kedua ada sifat warok. Kalau nggak punya sifat warok, habis. Kita akan dijual agama kita sesuai dengan apa yang keinginan dia. Ini untuk mesti berhati-hati. Ustaz, ada orang alim sono tapi waroknya nggak apa-apa, cuman dengerin doang apa? Cuman dengerin sekali-sekali dia apa? Oh lagi datang dengerin aja nggak apa-apa. Walaupun mungkin di waroknya kurang, itu kan nggak cuman di situ doang kita jadiin apa? Ilmu kita ambil. Tapi kalau yang membentuk kita ini yang harus warok. Kenapa? Karena di efeknya itu akan bawa sama kita. Kita kalau punya guru nggak warok, terus lama-lama kitanya pasti nggak warok. Kan terbawa sama siapa? Sama gurunya. Gurunya ntar dia ngeliat kan, guru saya aja bisa begitu. Dulu pernah dia begini, karena dia terus. Tapi kalau yang model-model banyak ini ya,
di YouTube yang rame, di TV yang rame, itu nggak membentuk kita, cuman kita sesekali. Yang dikatakan oleh Al-Imam pengarang kitab Ta'limu Ta'lim ini maksudnya adalah guru yang mendidik dari nol kita sampai kita bisa melaksanakan ibadah yang kita lakukan. Itulah yang harus kita pilih.